Kali ini alur 86 akan membahas secara singkat anime berjudul Bungo Stray Dogs Season 4. Selamat menikmati dan mendengarkan matur suwun. Pertunjukan teater telah dimulai, para aktor memainkan perannya masing-masing. Aktor satu berkata, "Kami para malaikat yang jatuh tanpa sayap akan dibantai satu persatu oleh para malaikat sejati dari surga." Aktor dua menjawab, "Omong kosong, jika eksekutornya adalah para malaikat, mereka tak akan kesulitan untuk membunuh kita. Mereka tak punya alasan untuk melakukannya dengan menggunakan fisik." Aktor tiga berkata, "Ini pembunuhan berantai ingin terlihat seperti tindakan malaikat. Tetapi para malaikat akan membawakan kematian sejati pada para aktor dan pemain." Lewat ancaman surat berhuruf V, aktor utama berkata, "Bukannya itu sendiri kedengaran bodoh? Kita tak punya alasan untuk saling membunuh. Apa gunanya saling membunuh? Apa gunanya kita saling membunuh? Bagaimana menurutmu?" Leader, leader, leader. Panggilan dari semua pemain. Inikah hukuman yang diberikan pada malaikat yang ke bumi karena mereka mengagumi manusia? Para malaikat telah dikirim dari langit untuk menyingkirkan kita. Para malaikat itu disebut sang pemilik kemampuan. Mereka semua terkejut. Pada saat Fukuzawa-san bersama Edogawa sedang menonton pertunjukan teater, Fukuzawa-san melihat seorang yang mencurigakan yang menonton di barisan paling depan. Ciri-ciri penonton itu berjas rapi, bertopi berkumis tipis, dan memakai tongkat. Edogawa berkata, "Orang-orang di sini membayar untuk menonton pertunjukan ini, kan? Kenapa tak ada siapapun yang merasa kesal, terpaksa menonton sebuah pertunjukan yang memiliki ending tidak jelas ini?" Edogawa berkata, "Sesungguhnya pembunuhnya adalah orang itu, kan, yaitu pemeran utama." Edogawa bisa tahu si pembunuh sejak 5 menit pertama dalam pertunjukan. Fukuzawa-san berkata kepada Edogawa untuk jangan asal bicara di tempat umum. Hentikan omonganmu, Edogawa." Edogawa menjawab, "Kenapa emang dengan omongan saya? Kenapa semua orang menontonnya tanpa protes? Ini membuat saya kesal. Aku tak mengerti." Edogawa bilang kepada Fukuzawa-san, "Ternyata memang ada sesuatu pada diriku yang tak dimiliki oleh orang lain. Akan tetapi aku tak mengerti," kata Edogawa. "Aku merasa takut, rasanya dunia ini dipenuhi dengan monster. Monster-monster itu tak bisa saya pahami. Aku sendirian yang hidup di dunia monster ini." Sementara itu, bagian kedua pertunjukan teater akan dimulai pada pukul 6:20. Fukuzawa-san menyuruh Edogawa untuk mengikutinya, guna memberikan jawaban yang selama ini Edogawa cari. Fukuzawa-san bertanya kepada Edogawa, "Apakah orang tuamu pernah mengatakan tentang bakatmu?" "Bakat," gumam Edogawa, "dan aku tak mungkin kesulitan mencari pekerjaan seperti ini." Fukuzawa-san berkata, "Kamu punya sebuah bakat khusus." Edogawa membenarkannya, "Memang saya punya bakat khusus." Fukuzawa-san berkata kepada Edogawa bahwa saya membawa pedang di pinggangku. Aku dikenal sebagai sang master pedang, bahkan di kalangan pemerintahan, pedangku bisa membawa kedamaian bagi negara ini. Satu yang dulunya ku percayai. Itulah kenapa saya membunuh. Pembunuhan bayaran terlalu mudah bagiku. Aku hanya menjadi takut saat menyadarinya, bahwa aku menunggu kontrak pembunuhan selanjutnya. Dengan senang hati aku sudah tak bisa tahu, apakah aku membunuh demi negeriku atau demi momen pembunuhan itu sendiri. Itulah kenapa aku bersumpah untuk tidak memegang pedang lagi," kata Fukuzawa-san. "Tak ada satupun orang yang tahu pekerjaanku sebelumnya." Fukuzawa-san berkata kepada Edogawa, "Telah menebak si pembunuh pertunjukan tadi. Kemungkinan hanya kau sendiri yang bisa menangkap jawabannya dengan secepat ini."
Aku juga tak akan tahu kalau aku tak membaca skripnya. Apa kau tak pernah mengira bahwa orang lain di sekitarmu semuanya bodoh? Dengarkan baik-baik bahwa kamu spesial. Orang lain memang bodoh, termasuk aku juga, kata Fukuzawa-san. Alasan kenapa kau sendirian adalah kau memiliki sebuah bakat spesial. Spesial, gumam Edogawa, tetapi kemampuan itu harus dikendalikan, dan yang berpura-pura tak menyadari bakatmu itu, sama saja seperti diriku, yang mengayunkan pedang demi darah, cuma aku yang spesial, kata Edogawa. Kok bisa begitu? Padahal di kota ini banyak orang, apa karena kau pemilik kemampuan? Edogawa bisa menentukan kebenaran dalam sekali lihat. Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki kemampuan khusus, dan alasan kenapa orang lain di sekitarmu terlihat seperti monster adalah karena kemampuan, kata Fukuzawa-san. Kau harus mengendalikan kemampuanmu, akan kuajari caranya dengan bantuan dari seseorang, kau akan bisa mengaktifkan kemampuan spesialmu kapanpun kau inginkan, yaitu seseorang pria mulia dari Kyoto. Saat menggunakannya kemampuanmu akan aktif, kekuatanmu akan muncul secara langsung dan saat kau tak menggunakannya kau akan peduli dengan kebodohan orang lain. Akan kuberikan ini kepadamu, sebuah kacamata diberikan kepada Edogawa dari Fukuzawa-san, mau bagaimanapun ini cuman terlihat seperti kacamata murahan akan tetapi berguna untuk mempertajam kemampuan Edogawa. Fukuzawa-san meminta Edogawa menjadi detektif bersama-sama. Setelah mendengar penjelasan Fukuzawa-san, Edogawa sadar bahwa tidak ada orang yang membencinya. Edogawa berkata kepada Fukuzawa-san, mungkin kita masih bisa menghentikan pembunuhan ini. Si pembunuh akan melancarkan serangan seperti yang ditulis di ancamannya. Kita harus memanfaatkan itu. Aku lihat segalanya, kata Edogawa, rencana musuh dan tujuannya saya sudah mengetahuinya. Edogawa menyuruh Fukuzawa-san untuk mengamati para penonton, sedangkan Edogawa akan mencari si pelaku pembunuhan. Pertunjukan teater dimulai lagi. Pemain satu berkata, maafkan kami malaikat perang. Pemain utama berkata, tunjukkan wujudmu di dunia manusia, aku tak takut kehilangan nyawaku. Jika kau perlu memberikan hubungan, tusuk dadaku terlebih dahulu. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Kau inginkan aku melihat teman-temanku saling membenci. Dengan kebodohan yang dimiliki manusia, kalau begitu aku akan menguakmu. Dan semua dosamu. Tiba-tiba pemeran utama tergeletak dari belakang punggung, mengalir simbah darah sampai ke lantai-lantai. Seketika semua berteriak, dari para pemain dan para penonton semua menjadi kacau dengan tragedi terbunuhnya pemeran utama di pertunjukan teater. Fukuzawa-san langsung lari ke korban dan menyuruh memanggil ambulans dan polisi. Setelah polisi tiba di lokasi, semua orang dikumpulkan, akan tetapi ada salah satu penonton yang kabur. Penonton tersebut diduga menjadi dalang pembunuhan. Dengan sigapnya Edogawa mencari pelakunya dengan cepat. Edogawa bisa menangkap si pelaku yang langsung diikat dan dibuat pingsan oleh Edogawa. Tiba-tiba Fukuzawa-san dipanggil oleh seorang wanita yang mengatakan bahwa ada dua pembunuhan itu. Pesan dari Edogawa, kejahatan ini terdiri dari dua jenis tindakan berbeda. Semua penonton yang masih duduk di bangku penonton seketika dibuat terkejut oleh kedatangan Edogawa yang berteriak, hahaha, aku Edogawa akan menyelesaikan kasus ini di akhir drama. Pada dasarnya aku pemilik kemampuan dan seorang detektif yang hebat. Mari kita ke babak di mana semuanya akan terpecahkan. Aku banyak benar, bisik-bisik tadi. Sepertinya banyak dari kalian berpikir bahwa malaikat pembunuhnya, asalkan kalian tahu, malaikat memang ada.
Kalian para penonton adalah para malaikat, kata Edogawa. Pembunuhan ini dan drama ini sangat berhubungan keadaan berbalik antara malaikat dan manusia dan eksekutor menjadi yang dieksekusi. Aku ada di kursi kosong ini. Pihak polisi mengira yang menghilang dari kursi itu adalah pelakunya, tetapi adalah cerita tentang pembalikan. Pergeseran dinamika gaya dan korban dan pelaku bertukar tempat duduk. Dengan kata lain, dia bukan pelakunya, dia adalah korbannya dan korban ada di sini selama ini, kata Edogawa. Ini adalah pergantian arus dan demikian pelakunya telah menjadi korban. Sekarang polisi, giliran kamu. Sebenarnya pemeran utama pura-pura mati. Kalian tidak perlu buru-buru. Siapakah pria itu dan kenapa dia harus diculik? Kalian bisa bertanya kepada pelakunya. Tidak pernah ada pembunuhan sejak awal. Sekarang tunjukkan dirimu, sang pelaku. Tiba-tiba pemeran utama berdiri. Pemeran utama melakukan aksi tersebut menggunakan darah segar, agar pura-pura matinya tidak diketahui semua orang, akan tetapi Edogawa sudah bisa membacanya sejak dari awal. Kasus tersebut terpecahkan. Setelah kasus itu selesai, Edogawa pergi ke kantor polisi guna memberikan keterangan tentang kasus tersebut. Bersambung, jangan lupa tunggu part berikutnya. Matur suwun.